Gunung Leutobi laki-laki sore tadi pemirsa kembali mengalami erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melaporkan kolom abu letusan mencapai 10.000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna abu dengan intensitas tebal ke arah utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Masyarakat di sekitar Gunung Leutobi laki-laki dan juga wisatawan pun dihimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 km dari pusat erupsi. Masyarakat juga dihimbau agar tetap tenang dan ikut arahan pemerintah daerah, serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Selain itu, masyarakat di sekitar gunung juga diminta waspada potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Leutobi laki-laki. Sore gunung meletus lagi. Kita pantau bersama perkembangan terkini terkait situasi Gunung Leutobi laki-laki. Sudah bergabung bersama kita Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Abdul. Selamat malam, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bapak ya sudah bergabung di Dialog Sindo Prime malam ini. Pak, bagaimana situasi terkini di sekitar Gunung Leutobi laki-laki, Pak? Situasi dari abunya sendiri itu seperti apa? Sebesar apa? Kami lihat sangat besar sekali, Pak. Banyak sekali. Iya, seperti disampaikan oleh PVMBG, ini memang untuk letusannya lebih kurang menyamai mungkin erupsi pada akhir tahun lalu ya. Artinya beberapa kali erupsi memang Leutobi laki-laki ini sejak 3 tahun terakhir itu mengalami on-off level 3, level 4, kemudian turun sebentar, 3-4 bulan, kemudian naik lagi yang menjadikan benar-benar kawasan Leutobi laki-laki ini memang pembelajaran buat kita untuk hidup berdampingan dengan bencana gunung api. Situasi sore ini selain tayangan visual yang sudah kita lihat, ada erupsi yang cukup besar dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 10.000. Sebelumnya bahkan pernah sempat di tahun lalu itu sampai 14.000 meter. Jadi memang karakteristik Leutobi laki-laki ini mungkin kalau saya sampaikan meledak-ledak begitu ya, artinya pada suatu saat akan erupsi besar, kemudian turun lagi, tetapi energi di dalamnya masih belum stabil sehingga ini masih tetap harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Ada beberapa kondisi yang harus menjadi atensi buat masyarakat sekitar. Dilaporkan bahwa di Desa Boru yang sebenarnya sudah kita relokasi, itu pada radius 6-7 km itu per pukul 18 tadi dilaporkan masih terjadi hujan kerikil dengan ketebalan sudah menutup jalan yang melewati Desa Boru ini. Jadi tidak hanya hujan abu, tapi letusan ini juga mengeluarkan hujan kerikil dan ini memang cukup membahayakan. Biasanya pengalaman kami sendiri itu hujan kerikil ini meskipun kerikilnya itu sebesar hanya dalam tanda kutip ya sebesar jempol, itu bisa menyebabkan kaca mobil pecah. Jadi ini sangat cukup berbahaya dan tentu saja kita mengimbau masyarakat agar segera menjauh dari area radius bahaya. Adapun radius bahayanya itu 7 km secara umum, kemudian 8 km utara barat. Ini sudah kita sosialisasikan dan masyarakat di sekitar gunung ini sudah sangat aware, tetapi memang letusan tadi sore itu cukup mendadak. Ada beberapa laporan ke BNPB bahwa masih ada masyarakat yang pada saat letusan terjadi itu masih beraktivitas di radius 6-7. Alhamdulillah sampai malam ini kita tidak mendapatkan adanya laporan korban jiwa maupun luka. Pak, kalau dari pantauan PVMBG sendiri tinggi kolom abu ini mencapai 10.000 di atas puncak. Apa yang harus dilakukan masyarakat sekitar untuk mengantisipasi dampak bencana, Pak? Kalau untuk ketinggian abu sebenarnya tidak berdampak secara langsung. Nanti pasti ketika erupsi sudah reda atau terjadi hujan ini kan menutup sebagian besar kawasan di radius 7 hingga 8 km. Ini menjadi atensi untuk penerbangan tentu saja.
kita sudah melihat di beberapa laman bahwa ada warning untuk penerbangan yang harus dihindari. Nanti kita akan menerima pengumuman langsung dari Kementerian Perhubungan tentu saja. Nah, untuk masyarakat sendiri yang harus diwaspadai adalah banjir lahar dingin. Setiap kali letusan yang besar seperti ini, maka material vulkanik itu akan menumpuk di sekitar kawasan puncak hingga pinggang gunung. Nah, kalau kemudian letusan ini dalam 1-2 hari atau beberapa hari dalam 1 minggu ini kemudian terjadi hujan, maka sangat besar kemungkinan material-material yang dari tertumpuk itu terbawa air menuju ke pemukiman di bawah. Meskipun pemukiman sekali lagi sebenarnya sudah kita relokasi, jadi di Desa Boru ini sebenarnya sudah tidak diperuntukkan untuk pemukiman masyarakat, dan masyarakat tidak diizinkan untuk kembali tinggal di situ karena kita sudah menyediakan huntara dan hunian tetap nantinya. Tetapi untuk aktivitas yang tidak menerus seperti berkebun atau mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan aktivitas sementara tidak 24 jam, itu masih diperbolehkan. Nah, terkadang pada saat setelah terjadi erupsi sangat besar ini sangat membahayakan. Jadi kami himbau untuk 1-2 minggu ke depan waspadai kondisi ketika hujan deras, karena ini akan sangat besar kemungkinan jadi banjir lahar dingin. Ini yang penting kita waspadai pasca letusan sebesar ini. Pak, apakah sudah ada evakuasi, relokasi atau pembuatan posko pengungsian, Pak, setelah adanya kolom abu ini, Pak? Kalau pos pengungsian tidak pernah kita bubarkan atau tidak pernah kita turunkan sejak letusan di tahun lalu, Mas Yudi. Jadi pos pengungsian tetap terbuka dan sudah ada lebih kurang 450 KK yang sudah masuk ke hunian sementara. Jadi BNPB bersama pemerintah daerah dan bersama sektor terkait tentu saja sudah membangun hunian sementara bagi pengungsi yang sebelumnya bermukim di kawasan di dalam radius 6 km ini. Nah, ini karena proses aktivitas erupsi ini terus terjadi, masyarakat dan kita kasih sambil menunggu pemukiman tetap mereka kita bangunkan di 3 titik, nanti ini sudah mulai berjalan. Hunian sementara mereka sudah kita bangun, itu sudah 3 titik dan dihuni oleh lebih kurang 450 kepala keluarga, dan ini lengkap dengan listrik dan air dan seterusnya. Jadi sebenarnya aktivitas masyarakat secara umum yang menerus sudah tidak ada di radius 6-7 km itu. Tetapi ini radius 6-7 km itu dilalui juga oleh jalan utama penghubung lintas kota, itu terkadang itu masih menjadi dilewati oleh masyarakat, dan ini memang jalan primer ya, jalan utama penghubung kota-kota di antara Larantuka ke Maumere. Nah, ini yang kita himbau, dan juga aparat setempat sebenarnya ini bukan kejadian yang pertama. Jadi SOP evakuasi, SOP keluar dari zona bahaya, dan juga titik-titik mana batas daerah di luar 6 km, di luar 7 km itu sudah tersosialisasi dan sudah diketahui oleh masyarakat. Tapi pasca letusan sebesar ini yang mesti kita harus waspadai adalah banjir lahar dingin. Jadi kami himbau dalam 2 minggu ke depan minimal itu waspadai ketika terjadi hujan. Jangan melewati daerah dalam radius 6-7 km, Mas Widat. Baik Pak Abdul, semoga saja ya letusan Gunung Lewotobi laki-laki segera mereda ya Pak, dan tidak ada korban, dan ketika hujan turun tidak ada masyarakat yang langsung mendekat dan adanya banjir lahar dingin itu tadi Bapak sampaikan. Pak Abdul, makasih ya Pak sudah berbagi bersama kami Pak. Selamat bertugas kembali Pak Abdul, nanti kami hubungi kembali apabila ada informasi terkininya ya Pak ya. Selamat malam. Mas Yudi, selamat malam.